Hai guys, gimana kabar kalian, baik kan? Ini dia salah satu film horror slasher paling sadis di tahun ini guys, di mana gergaji mesin, martil, kunci Inggris dijadikan senjata untuk membunuh korban-korbannya. Film ini sudah tayang di Netflix ya. Jujur guys, Mimin saja ngilu nonton filmnya, sumpah deh nggak bohong. Buat kalian yang suka film gore-gore, ini cocok banget untuk kalian tonton. Di sini Mimin mencoba akan menceritakan filmnya, jadi pastikan kalian sudah ada di posisi terbaik sekarang. Pasang headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Diceritakan pada tahun 1973 di Texas. Ada 5 orang anak remaja yang dibunuh dengan sadis oleh orang yang tak dikenal. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat perkakas. Di antara alat-alat yang digunakan si pembunuh, ada salah satu alat yang disukai oleh sang eksekutor, yaitu sebuah gergaji mesin. Dari kelima muda-mudi itu yang selamat hanya 1 orang saja, yaitu Sally. Dan semenjak kejadian mengerikan itu, dia tak pernah lagi terlihat sampai dengan sekarang. Dari berbagai rumor yang beredar, si pelaku menggunakan topeng yang terbuat dari kulit manusia. Namun sampai pada saat ini, identitas si pelaku masih menjadi misteri. Dia Layla berada di sebuah minimarket bersama kakaknya Melody. Setelah membeli beberapa cemilan untuk bekal dalam perjalanan mereka, si penjaga toko bertanya mau kemana tujuan mereka. Melody menjawab kalau dia yang akan pergi ke Harlow. Di sana juga ada Dante dan Ruth. Selang beberapa saat datang sebuah mobil pick up. Dia yang berlagak maco di depan para wanita. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya yang masih panjang. Tujuan mereka ke Harlow adalah untuk membangun sebuah kota mati yang ada di sana. Kota yang terbengkalai dan hanya beberapa orang saja yang tinggal di kota tersebut. Dante yang adalah seorang koki bersama Melody. Rencana mereka akan membuat kota itu menjadi sebuah kota wisata. Dan kebetulan sudah ada beberapa investor yang akan membiayai proyekan mereka. Setelah sampai di Harlow, Dante dan Melody ingin memastikan beberapa tempat yang sudah mereka beli. Di kota itu mereka akan membuat sebuah peradaban baru nantinya. Di sana ternyata mereka bertemu kembali dengan Richard. Dia adalah warga asli yang tinggal di kota itu dan berprofesi sebagai kontraktor. Ada salah satu tempat di mana itu adalah sebuah panti asuhan yang memasangkan sebuah bendera sudah rusak. Menurut Dante, bendera tersebut tidak boleh dipasang, apalagi nanti akan datang investor yang akan datang. Dante yang akan melepas benderanya lewat dalam rumah. Tapi dalam tempat itu ternyata ada seseorang perempuan tua yang tinggal di sana. Virginia tidak tahu kalau tempatnya kini sudah dibeli oleh pihak bank. Dante dan Melody mencoba untuk menjelaskan kepadanya. Dan secara halus Melody memberitahukan kepada Virginia untuk tidak lagi tinggal di tempatnya yang sekarang. Tapi sepertinya Virginia tidak mau jika harus pindah dari sana. Karena dia sudah berada di panti itu sudah sejak lama. Kondisi Virginia yang sedang sakit, yang terkadang penyakitnya yang suka tiba-tiba kambuh. Lalu terlihat juga di sana ada seorang pria berbadan besar. Diketahui kalau itu adalah anak bungsu dari Virginia. Dia menyuruh anaknya itu untuk kembali ke kamarnya saja. Virginia khawatir jika dia sampai keluar akan sangat berbahaya. Dan itulah alasan kenapa dia tidak mau pindah dari Harlow. Namun kala itu Dante memanggil sheriff, meminta bantuan untuk membawa Virginia keluar dari sana. Tapi kala itu penyakit Virginia malah semakin parah hingga membuat dia harus dilarikan ke rumah sakit. Anaknya yang mendengar ibunya yang sedang kesakitan, dia pun turun dan membantu ibunya yang akan dibawa ke rumah sakit. Di saat bersamaan rombongan para investor itu datang. Di sini mereka berbagi tugas. Ruth yang akan mengantarkan Virginia ke rumah sakit, memastikan dia baik-baik saja. Sementara Dante dan Melody yang akan menyambut kedatangan para investor. Namun saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, ibunya terkena serangan jantung yang membuat dia harus tewas di dalam mobil itu. Anaknya yang mencoba berusaha memberikan oksigen, tapi Virginia yang sudah tak bisa terselamatkan lagi. Ruth mencoba memberitahukan kepada Melody kalau Virginia tewas dalam perjalanan. Sheriff yang tahu akan hal itu merasa sudah mulai gelisah karena takut kalau anaknya akan marah. Dan benar saja, tiba-tiba dia memegang tangannya Sheriff, lalu mematahkan tangannya itu sampai tulangnya terlihat jelas dan menusukkan ke lehernya Sheriff. Dan tembakan dia mengenai Sheriff yang membawa mobil sampai mobil mereka masuk ke perkebunan dan menabrak traktor di sana. Di lain sisi Melody yang membaca pesan singkat dari Ruth. Dia juga memperlihatkan pesan tersebut kepada Dante kalau Virginia yang sudah tewas. Melody merasa kalau mereka lah yang telah membunuh Virginia karena mereka dipaksa harus pindah dari panti itu. Ruth yang masih selamat di sana, dia tak berani untuk keluar dari mobil. Dia melihat kalau anaknya yang sedang menguliti kulit kepala ibunya sendiri. Ruth yang melihat di sana ada radio mencoba menghubungi seseorang dengan hanya berbisik-bisik, takut kalau suaranya terdengar olehnya.
Dia membuat sebuah topeng yang terbuat dari kulit ibunya sendiri. Dan radionya Ruth terdengar kepada dia yang adalah si penjaga toko itu. Namun tiba-tiba saja Sheriff yang ada di sebelahnya ternyata belum mati. Dia yang mulai tersadar kembali, namun justru itu malah mengundang dia yang datang. Ruth lalu berpura-pura pingsan. Setelah dirasa dia yang sedang sibuk di belakang mengurus jasad ibunya, Ruth berusaha kabur, namun pintu yang ada di sebelahnya malah macet, memaksa dia harus membuka pintu yang ada di sebelah Sheriff dengan perlahan berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Dia yang melihat ke arah sekitar, namun tidak ada tanda-tanda adanya orang itu. Dan saat dia melihat ke belakang, ternyata dari tadi dia yang sedang memperhatikannya. Ruth tewas dengan dia dicekik, lalu perutnya yang dirobek dengan pisau. Sementara di lain sisi, Melody bersama Dante yang masih berselisih soal kematian Virginia. Dan kabar tersebut terdengar oleh Richer. Richer yang curiga soal kepemilikan tempatnya Virginia, sampai Richer harus menyita kunci mobil mereka. Untuk jaminan kalau memang benar Dante sudah membeli tempatnya Virginia, kunci mobil itu akan dia kembalikan asal Dante bisa menunjukkan bukti kepemilikan tempatnya Virginia. Dante yakin kalau dia mempunyai bukti kalau tempat tersebut sudah dia beli. Dan saat dia mencari dokumen kepemilikan tempat panti itu, ternyata tidak ada. Dan memang panti itu tidak dijual oleh si pemiliknya. Dante hanya beralasan kalau dokumennya yang tertinggal di kantor. Kalau sampai Dante berbohong, itu sama saja mereka sudah mengusir Virginia dari rumahnya sendiri. Di lain tempat, si penjual toko itu yang mendengar radio panggilan dari Ruth, dia tahu kalau pembunuh berantai itu kini sudah kembali. Lalu dia mencoba untuk menghubungi seseorang. Dan ternyata yang dia hubungi adalah Sally, wanita remaja satu-satunya yang selamat atas tragedi 30 tahun yang lalu. Sally yang masih menyimpan dendam kepada dia yang sudah membunuh semua orang-orang terdekatnya. Dante bersama Melody mencari kemungkinan surat tanahnya yang masih ada di tempatnya Virginia. Mereka tak akan bisa pulang sebelum mereka memberikan bukti surat itu kepada Rich. Mereka berdua pun berpencar mencari di setiap ruangan. Dan di lantai atas, Melody akhirnya menemukan surat tanah itu yang mereka cari. Lalu terdengar ada suara kaki melangkah. Mel mengira itu Dante mencoba memanggilnya, namun tak ada jawaban. Begitupun dengan Dante yang berada di bawah. Dia mendengar seperti ada seseorang yang datang. Saat dia akan memeriksanya, tiba-tiba Mark dengan topeng kulit ibunya itu sudah ada di sana dan menyerang Dante. Dante menjadi bulan-bulanan keganasan Mark Bookman. Dia menuntut balas atas kematian ibunya itu. Melody yang akan turun ke bawah, namun dia melihat Mark sudah ada di sana. Dan dia juga melihat Dante yang sedang sekarat. Akhirnya dia memilih untuk bersembunyi di dalam kamar. Terdengar suara kaki melangkah mendekatinya sambil melihat di celah-celah lemari. Tapi untungnya Mark tidak melihat keberadaan Melody di dalam lemari itu. Terlihat Mark yang mengambil baju mendiang ibunya. Mark sangat kehilangan. Ibunya adalah orang satu-satunya yang dia cintai di dunia ini. Dan bukti kecintaan dia terhadap ibunya, Mark menguliti kulit muka ibunya itu, lalu dia jadikan topeng untuk dia pakai. Dirasa Mark sudah pergi, Melody keluar dari persembunyiannya, bermaksud mencari jalan agar bisa keluar dari sana. Dia mencoba melihat ke arah jendela dan melihat orang-orang itu di luar. Dia mencoba memberi kode dengan melambai-lambaikan tangan, karena jika dia berteriak takut kalau Mark akan menemukannya. Di saat itu hari sudah mulai gelap dan sepertinya akan turun hujan. Mereka tidak melihat Melody yang ada di jendela itu. Karena kondisinya sudah turun hujan, mereka akhirnya masuk ke dalam bis. Sementara Dante, ternyata dia masih hidup. Dengan tenaga yang tersisa, dia keluar dan terlihat oleh Rich. Rich yang menghampirinya. Di sana juga ada Catherine melihat Dante. Dan saat Rich melihatnya, muka Dante yang sudah hancur karena dihantam kapak oleh Mark. Namun naas, tak lama dia pun tewas. Rich yang tahu kalau Dante keluar dari rumahnya Mark, Rich menyuruh Catherine untuk menghubungi polisi, sementara dia akan mencari keberadaan Mark di rumah itu. Catherine lalu masuk ke dalam bis, tapi dia tidak memberitahu kepada orang-orang di sana karena ditakuti akan terjadinya kepanikan. Mark yang membongkar tembok tersebut ternyata mengambil mesin gergaji yang dia sembunyikan di sana.
Tapi saat itu, dia mendengar ada orang yang datang, lalu bersembunyi di balik pintu. Melody yang ada di bawah ranjang mencoba untuk memberitahu Rich. Dengan cermin itu yang ia arahkan agar Rich bisa melihat keberadaannya. Dan akhirnya Rich kini yang berjibaku dengan Mark di sana. Tapi sayangnya Rich yang harus terkena hantaman palu di kakinya. Dia yang masih berusaha melawan, namun kini Mark menusukkan bekas pecahan kaca hingga Rich pun terjatuh. Saat itu Rich mengetahui keberadaan Melody ada di bawah, memberikan kode dengan kunci itu yang dia lepaskan agar Melody segera pergi meninggalkan Harlow. Namun tiba-tiba saja hantaman palu itu menghujam di kepalanya Rich, hingga kepalanya Rich hancur tak berbentuk. Di dalam bis, Layla menanyakan apa yang terjadi kepada Catherine. Namun Catherine tidak mau memberitahukannya kepada Layla. Layla yang khawatir karena kakaknya yang masih berada di luar dan sampai sekarang tak kunjung datang. Catherine mencoba untuk melarang dia keluar. Namun dia malah nekat dan membuka pintu mobilnya untuk mencari keberadaan Melody. Melody yang masih terjebak di rumahnya Mark dengan perlahan membawa kunci mobil itu dan berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Namun Mark yang sudah tahu dan kini ada di hadapannya. Melody terpental karena dilemparkan martil hingga dia terperosok ke ruangan bawah tanah. Terlihat kini Mark yang mencoba untuk menghidupkan gergaji mesinnya. Mark kini memburu Melody dengan menggunakan gergaji mesinnya itu. Di saat itu dia mendengar ada suara Layla yang memanggilnya. Di sana ada lubang, namun lubang itu terhalang oleh besi. Tapi untunglah Layla tahu keberadaan Melody di sana. Dia yang datang dan mencoba membantu dan membukakan pintunya. Mereka pun segera pergi dari sana menuju ke mobil bis itu. Catherine yang melihat mereka berdua membantu dengan membukakan pintunya. Dia memberikan kunci mobilnya lalu menyuruh supir itu untuk segera pergi dari sana. Sesaat Melody bisa sedikit bernapas lega dan masih bisa selamat. Namun tiba-tiba saja mobilnya yang malah berhenti. Supirnya merasa ada yang tidak beres dengan mobilnya dan malah membuka pintu dan dia akan memeriksanya. Dia tidak tahu kalau ada monster gergaji di luar sana sedang menanti. Dengan cemas Catherine menunggunya, namun supir itu kembali hanya tinggal kepalanya saja. Dan terjadilah mimpi buruk itu yang menjadi kenyataan. Mark dengan mesin gergajinya masuk ke dalam bis. Sementara orang-orang di dalam sana belum tersadar ada orang gila yang akan membantai mereka semuanya. Dan malah menganggap Mark sedang melakukan pertunjukan atraksi. Dan masih sempat-sempatnya mereka untuk live streaming. Melody yang merasa aneh melihat mereka malah asik bersuap foto dengannya. Lalu mesin gergajinya yang dinyalakan dan terjadilah pertumpahan darah yang mengerikan di dalam bis itu. Tak ada yang bisa keluar dari sana karena pintu keluar hanya ada satu pintu saja. Yang tadinya mereka bersorak-sorai kini berubah menjadi teriakan berdarah. Mark semakin gila, dia membantai semua orang yang ada dalam bis tersebut. Melody dan Layla bersembunyi di dalam kamar toilet. Di sana dia melihat ada lubang atap jendela. Namun saat mereka akan keluar, Mark tahu keberadaan mereka di sana. Tapi untungnya mereka berdua berhasil keluar dari bis itu. Lalu ada sebuah mobil yang datang dan itu adalah Sally. Sally pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobilnya. Sally yang akan menuntut balas kepada Mark atas kejadian 50 tahun yang lalu. Dan ini adalah saatnya dia kembali untuk membunuh Mark. Layla dan Melody berharap dia segera pergi dari sana, namun Sally hanya terdiam saja. Sally akan pergi setelah dia selesai membunuh Mark di malam itu juga. Lalu Sally mengurung Melody dan Layla di dalam mobilnya. Sally yang datang ke tempatnya Mark Bookman menodongkan senjatanya, tapi Mark gak ada rasa takut sama sekali terhadapnya. Bahkan dia malah mengabaikan Sally yang sedang menodongkan senjatanya. Sepertinya Mark sudah lupa terhadap Sally kalau dia adalah korban yang selamat waktu itu.
Terdengar teriakannya Melody dan Layla di luar, membuat Mark kini kembali yang akan memburu mereka berdua. Walaupun Mark pembunuh sadis, tapi dia punya aturan sendiri, tidak semena-mena hanya membunuh orang tanpa alasan. Dan kini Mark datang kembali. Lalu Sally datang menembak Mark. Sejak saat itu Sally kini menjadi bagian yang akan diburu oleh Mark karena sudah mulai mengusiknya. Sally yang berjibaku dengan Mark di sana. Tapi naas Sally pun harus merasakan perihnya gergaji mesin yang menembus perutnya dia. Melody yang terluka di kakinya dan tak bisa lagi keluar dari mobil, menyuruh Layla untuk pergi meninggalkannya. Harus ada salah satu dari mereka yang selamat. Melody yang pasrah dan Mark datang dan sudah ada di hadapannya. Dia yang meminta maaf atas apa yang terjadi kepada ibunya Mark. Namun maaf saja tak bisa mengembalikan ibunya yang sudah mati. Lalu tiba-tiba Layla kembali dan membawa senjata. Sayang senjatanya yang malah macet. Dan kini dia yang diburu Mark. Sally yang belum mati lalu menembak Mark. Sally yang mengisi ulang senjatanya sambil berkata jangan lari darinya. Dan akhirnya dia pun tewas. Perkataan Sally itu seperti sebuah motivasi perang untuk Layla. Layla kini membawa senjatanya. Dia yang kini akan memburu Mark sekarang. Dia tahu Mark yang sedang terluka parah karena terkena tembakannya Sally. Dan itu akan memudahkan Layla untuk melawan Mark. Namun di sana dia harus berjibaku dengan Mark. Tak lama kemudian Melody yang berhasil meloloskan diri dari mobil yang menjepitnya datang dan membantu Layla. Namun Layla yang bangkit kembali dan langsung menembak Mark dengan shotgun yang dibawanya. Seketika Melody pun menjadi beringas. Dia yang menggunakan gergaji mesin untuk melawan Mark. Dan akhirnya Mark pun tumbang di malam itu. Dari sekian banyak orang yang ada di sana, kini tinggal hanya mereka berdua yang tersisa. Di besok paginya mereka pun kembali pulang dengan menggunakan mobilnya Dante, lalu mengaktifkan autopilot. Mereka terlalu letih jika harus menyetir. Namun tiba-tiba saja Mark kembali dan menarik Melody keluar dari mobil. Layla yang hanya bisa melihat dan berteriak histeris saat Mark memotong kepalanya Melody dengan gergaji mesinnya. Karena tujuan utama Mark hanyalah membantai orang-orang yang sudah mengusik dan membunuh ibunya. Dan Melody adalah bagian dari mereka. Lalu film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Texas Chainsaw adalah horor legenda dari dulu. Akan selalu ada sequel-sequel berikutnya. Mark Buckman masih menjadi sesosok yang misterius sampai pada saat ini. Karena belum diketahui apa sebenarnya latar belakang dibalik Mark yang menjadi seorang pembunuh yang sadis. Oke guys, semoga kalian suka dan terhibur ya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Salam dari saya dan bye-bye.